Ada orang merasa dadanya sakit, terus tiba-tiba saya kayak gini kan nih, terus saya ambil gini. Terlepas dari itu gaib ataupun tidak, ini terjadi proses terapi. Dalam NLP sendiri namanya Swiss pattern factor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Terapi. Nah, perkenalkan kali ini saya baru masuk ke dalam video ini ya. Kali ini saya berlaku sebagai hostnya. Pak Beta ini sudah kenal ya, Pak Beta ini sekarang sebagai narasumbernya. Saya bernama Hanafi Abdillah. Nanti saya akan sering masuk ke YouTube ini ya, karena diminta oleh Pak Bos langsung. Ya, untuk konten kali ini kita akan mengeksplor ya, membuka lagi apa sih hipnotis dan pertanyaan-pertanyaan, beberapa pertanyaan dari di internet ya, ada banyak pertanyaan tentang hipnotis. Bagaimana? Ya nanti dijelaskan di dalam konten ini, makanya jangan lupa juga like, komen, dan subscribe untuk channel Beta Terapi. Langsung kita mulai aja ya Pak ya. Siap. Kita ngobrol santai aja ya, ini konsepnya. Sambil ngopi, kopinya juga hampir habis, gak apa-apa. Nanti bikin lagi ya bos. Ya, Aduh lagi lah ya. lagi. Ngopi. Ya, ini Pak Beta. Ya. Ini kan ada beberapa pertanyaan di internet, juga mungkin mewakili dari teman-teman, audiens dan lain-lain mengenai hipnotis. Nah, ini ceritanya Pak Beta ya. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, Ya. minta tolong dijelaskan nih, apakah hipnoterapi itu? Ini pertanyaan yang pertama. Baik, Mas Hanafi, terima kasih, dan teman-teman semuanya, sahabat Beta Terapi yang selalu setia ya bersama channel YouTube Beta Terapi ini. Dan pastinya di video yang sebelumnya, karena kita sudah ada 200 sekian video ya, Iya. di sana sudah dibahas banyak tentang hipnosis, hipnoterapi. Namun kali ini dengan Mas Hanafi ini harapannya bisa benar-benar makin alamiah ya Mas, untuk apa penjelasannya, kontennya gitu ya. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan apa itu hipnoterapi gitu ya, itu apa gitu ya, teman-teman pasti sudah sering dengar ya kata hipnoterapi, terus apa itu hipnotis ya Mas itu ya. Bedanya apa itu tadi ya, ada ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari kalimatnya, hipnoterapi itu kan terapi ya, terapi yang menggunakan metodenya hipnosis. Nah, kalau pertanyaannya berlanjut, jadi apa itu hipnosis gitu ya? Iya kan kayak gitu. Jadi gini Pak, ini kan yang ditanyakan hipnoterapi itu apa? Jadi kan kita kadang bingung Pak. Hipnoterapi, hipnotis itu kan kadang masyarakat masih memandangnya tabu ya, dalam tanda kutip tabu ya. Apakah itu hipnotis itu ada bantuan jin, ada mistis dan lain sebagainya? Ya. Apakah itu benar atau hanya mitos belaka? Ya, jadi memang tadi ya di luar sana terkait dengan budaya kita juga ya, karena para praktisi hipnosis ya, itu juga sering mengemas acara hipnosisnya dengan magic, sehingga seolah itu dibantu oleh makhluk halus. Padahal hipnoterapi, hipnosis ya itu metode komunikasi murni. Pada saat seorang terapis seperti saya melakukan hipnosis ke klien itu benar-benar menggunakan komunikasi antara pikiran sadar, pikiran bawah sadar ya, sehingga tadi terjadi bypass komunikasi ke bawah sadar. Nah, kalau tadi Mas ngomong tentang bedanya hipnoterapi sama hipnosis ya. Kalau hipnoterapi itu proses terapi yang spesifik, kalau hipnosis adalah proses seseorang masuk pada kondisi hipnosa atau kondisi hipnotik yang ini bisa digunakan untuk apa saja gitu ya. Ketika orang dalam posisi terhipnosis atau kondisi hipnosa, itu bisa untuk terapi yang namanya hipnoterapi. Jadi secara gamblangnya sebenarnya dari secara alamnya lah ya,
hipnotis itu teknik ya, bukan suatu penguasaan ilmu hitam dan lain sebagainya untuk menguasai pikiran orang kayak gini. Hipnosis ya. Iya, hipnosis itu kan berarti kan teknik ya Pak ya. Ya, metode ya. Metode ya. Oke. Kalau tadi Mas Yana kan bilang hipnotis ya. Hmm. Nah, kalau hipnotis itu sendiri itu praktisinya. Jadi hipnotis adalah orang yang melakukan. Oh. Ya, kalau kayak internis gitu ya. Oh iya iya. Kayak dentist gitu ya. Itu kan profesionalnya, praktisinya. Jadi saya seorang hipnotis. Nah, saya melakukan hipnosis. Oh. Jadi hipnosis ini proses, metode yang digunakan. Jadi kan orang-orang kan masih menganggapnya biasanya wah ini dihipnotis. Hipnotis. Dihipnotis. Tapi sebenarnya hipnotis itu orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya. Prosesnya namanya hipnosis. Hipnosis. Oh. Kondisinya namanya hipnosa. Oh. Kalau di terapi namanya hipnoterapi. Jadi gini ya. Gitu. Kan oh iya iya. Berarti kan kalau saya menghipnotis Pak Peta, berarti saya oh iya ini ya, hipnosis ya. Hipnosis. Kalau saya menghipnosis Pak Peta, berarti kan saya hipnotis. Yes. Saya seorang hipnotis. Yes, betul. Prosesnya hipnosis. Hipnosis. Pak Peta sebagai Pasiennya. pasiennya berarti di apa Pak? Di hipnosis. Oh di hipnosis. Kondisinya hipnosa. Oh kondisinya berarti Nah. ketika Pak Peta di hipnosis itu Pak Peta dalam kondisi hipnosa. Oh gitu. Itu kan. Tapi sebenarnya gini ya Pak. Ya. Hipnotis itu kan dari dulu sebenarnya sudah dipraktekkan oleh orang-orang zaman dulu. Betul. Katakanlah gini, saya kan pengalaman ini aja ya. Dulu pas ini kan ada anak sakit jatuh gitu ya, seorang anak kecil jatuh. Kemudian orang tuanya kan datang diobati, padahal itu nggak mau obat ya. Jiwa-jiwa tambani dulu aku. Ya. Anaknya diam. Itu kan artinya dia mengalihkan perhatian. Betul. Nah itu apa masuk dalam hipnotis? Ya. Masuk dalam konteks hipnotis atau gimana? Jadi kalau kita lihat budaya di kita ya, Ya. contohnya kayak tadi diusap-usap ya, terus diayun, digendong sambil disolawati gitu ya. Iya. Nah, itu sebetulnya proses hipnosis itu, yang secara natural dilakukan oleh orang-orang dari dulu gitu ya. Dan memang hipnosis ini bukan ilmu yang tiba-tiba muncul Mas. Ini ilmu yang sejak dulu ya, di zaman eranya awalnya hipnosis adalah ilmu yang didapatkan dari para leluhur-leluhur gitu ya, yang mereka menggunakan metode-metode yang sesuai dengan budaya saat itu. Nah, sehingga oleh para ahli ya, waktu itu ada Franz Anton Mesmer gitu ya. Terus ada para ahli yang dulu lah ya. Ada James Dell gitu ya. Ada James Bright gitu ya, dan Milton Erickson. Itu para praktisi tadi ya mencoba mencari rumusannya, bagaimana proses ini terjadi gitu ya, sehingga hingga saat ini mulailah keilmuan ini makin jelas. Kalau bicara tentang ilmiah, dari dulu juga sudah ilmiah, hanya cara pandangnya dulu masih cara pandang seolah masih magic gitu ya. Ketika sudah semakin ditemukan cara kerjanya, prosesnya bagaimana, komunikasi itu bagaimana, terjadilah tadi gambaran secara jelas bagaimana proses ilmiah komunikasi diri kita ya, dengan komunikasi dengan klien yang melibatkan pikiran bawah sadar. Nah, terkait dengan tadi ketika seorang anak jatuh diusap-usap ditiup gitu ya, sembuh, mari gitu ya, terjadi proses tadi suggestion ya. Kalau dalam NLP ini malah itu tergolong dalam teknik Swiss pattern namanya. Apa itu Pak? Swiss pattern itu ya teknik bagaimana tadi ya, sebetulnya itu waking hypnosis, salah satu waking hipnosis tapi hipnosis without hypnosis. Jadi hipnosis kayak nggak terhipnosis ya. Contohnya gini Mas, ada keluhan di sini misalnya ya, ada keluhan nyeri, terus saya bentar ya Mas, saya obati ya biar hilang keluhannya ya. Pengen hilang kan ya keluhannya ya? Iya. Bentar ya, saya ini dirasakan dulu rasanya seperti ini ya. Saya ambil ya. Nah ini salah satu metode Swiss pattern. Mungkin kalau yang sekarang lagi rame-ramenya nih ya, yang pesulap itu sama Gus itu, kalau lagi rame-ramenya nih. Pesulap hijau ya Pak? Ya, kalau saya baca dari ilmuwan hipnosis NLP ya, beliau mempraktekkan yang namanya Swiss pattern itu banyak banget, dan itu bisa untuk terapi, bisa. Ya, jadi secara
Di luar itu ada yang ngomong menipu ya, bukan gaib, itu di luar konteks itu pun itu bisa memberikan efek terapeutik. Jadi contoh gini, ada orang merasa dadanya sakit, terus tiba-tiba saya kayak gini kan nih, terus saya ambil gini. Terlepas dari itu gaib ataupun tidak ya, ini terjadi proses terapi. Dalam NLP sendiri namanya Swiss pattern salah satunya. Nah ini mungkin kita bahas di lain waktu ya, supaya kita makin paham bahwa apa yang dilakukan mereka juga tidak sepenuhnya salah. Ya, tapi kalau memang konsepnya ini dibuat orang, ini disantet, ini jadinya fitnah. Oh iya. Gitu kan. Tapi kalau konsepnya kita mau terapi, udah terapi aja. Ada orang pusing, saya seperti ini kan, terus saya tarik. Gini. Ini terjadi proses komunikasi nonverbal. Sama seperti tadi mbak kita zaman dulu waktu sakit gitu ya, diusap set gitu ya. Iya, sembuh gitu ya. Itu tekniknya namanya Swiss pattern. Gitu Mas. Oh iya. Benar Bisa, ya. bisa dikatakan juga mungkin ya, bisa dikatakan pengalian perhatian itu sama nggak Pak? Itu distraksi. Oh, berarti kan kayak gini. Kayak kalau kayak tadi ya kasus tadi anak jatuh, yes. Mungkin dia nangis, tapi dialihkan ya anak cecak makan kadal ya. Itu distraksi. Iya, dia kan pasti jadi beralih ke sana. Oh itu juga masuk dalam konteks. Kalau distraksi itu lebih mungkin apa ya, lebih fundamental ya. Jadi distraksi hanya mengalihkan perhatian aja, dan sama-sama perhatiannya bisa sama-sama eksternal. Tapi kalau hipnosis itu mengalihkan perhatian yang tadinya eksternal menjadi internal. Nah, jadi yang tadinya perhatiannya pada luka yang sakit kan eksternal. Iya. Terus benar sembuh. Nah, dalam pikiran si anak ini terjadi proses internal di sini. Oh sembuh. Nah, kayak hipnohitan itu hampir sama ya. Anak mau dihitan itu kita ngomongin dingin mati rasa gitu. Nah, sehingga terjadi proses internal. Loh, kok dingin gitu ya, dalam pikiran bawah sadarnya si anak masuk tadi suggestion ya, masuk sugesti bahwa yang disentuh itu dingin, yang dipegang itu dingin, seperti itu. Berat ya materi ini ya. Enggak sih, ini dikemas. Sebenarnya ini pengen menjelaskan aja apa itu hipnotis. Terus pikiran orang yang masih tabu terhadap hipnotis itu biar bisa lebih terbuka. Hipnotis itu seperti ini loh, ilmiah gitu. Ilmiah dan bisa dikatakan bisa digunakan untuk mengobati. Tapi tergantung sama si praktisinya itu mengemasnya bagaimana gitu Pak. Ada yang dia pakai kupluk apa kita berarti nggak bisa menyalahkan itu ya Pak ya. Kalau saya sendiri Mas, kalau saya dari awal dulu membranding terapinya menggunakan Islamik ya, saya pakai sorban, terus pakai Islamik, pakai apa ya, Muslim gitu ya. Ya saya akhirnya dipanggil kalau nggak Ustadz ya Gus atau Abah gitu ya. Itu ya. Ini kalau saya desain seperti itu. Tapi karena saya berharap ini menjadi edukasi ke masyarakat bahwa ini tidak hanya berkaitan dengan spiritual saja, tapi ini juga ilmiah. Sehingga meskipun pada saat saya menterapi, saya juga menggunakan spiritual Mas. Misalnya saya minta untuk berdoa dulu, saya minta sama Allah supaya diberikan kesembuhan. Nah ini saya lakukan di awal untuk apa? Untuk menanamkan belief ya, keyakinan yang kuat pada si klien bahwa kesembuhan itu hanya dari Allah, dan saya sebagai praktisi hanya perantara aja gitu. Nah ini ada pertanyaan yang mungkin banyak yang menanyakan dan juga banyak yang ragu-ragu kalau saya pengen loh terapi itu tapi kan saya takut. Bahaya atau enggak sih Pak? Bahaya atau enggak dalam hal kejiwaan dan lain sebagainya?